Ya, karena fokus kita dari awal memang kenapa adanya revolusi mental itu lebih ke dalam diri, membangun pondasi. Pondasi apa? Pondasi hidup. Biar apa? Biar kalau udah tinggi nggak jatuh. Biar kalau udah tinggi nggak oleng. Karena pondasinya yang kuat. Ya, seberapa tinggi bangun yang mau kita bangun, seberapa dalam pondasi, seberapa kuat pondasi yang kita siapkan. Ya kan? Terlepas dari apakah orang ini mau bangun pondasi ataupun enggak. Ya, karena kita nggak bisa memaksa orang untuk memahami apa yang kita sampaikan. Ya kan? Gue urai lagi. Ketika dulu sampai tentang berbagi, berdamai dengan keadaan, penerimaan, segala sesuatu diizinkan nama Allah titik nol. Ya kan? Tentang afirmasi yang terakhir kemarin, hukum-hukum kemarin, tentang bagaimana kita merasakan bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ini adalah globalnya. Penerapannya ke dalam kehidupan kita beda-beda. Proses yang kita jalanin beda-beda. Tapi ketika kita mau tarik benangnya, oh ini yang penting buat gua, ini yang gua ambil ilmunya, ini yang akan gua praktekkan. Makanya gua bilang, bukan ketika disuruh apa yang bisa ditangkap ditanggapi, bukan mengulang apa yang disampaikan. Tapi ambil, oh gua kenanya di sini, masukkan ke dalam diri, oh ternyata gua kurangnya begini. Gue perlu melakukan ini, gue harus begini dan begitu. Nah ini yang membuat kita akhirnya bertumbuh, ya kan? Karena gue bilang kalau misalkan anggap aja sama, ketika gue berdiri di depan atau ibu berdiri di depan, sedang menjelaskan bagaimana cara milotin pesawat, nyambung nggak? Nyambung nggak kalau gue berdiri sini menjelaskan tentang bagaimana cara memilotin pesawat? Nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Ya kayak gitulah yang kalian anggap. Sehingga nggak masuk. Padahal mungkin besok kita jadi pilot pesawat. Ketika diajarkan tentang, oh kita harus nerima keadaan. Nyambung nggak sama sekarang? Di saat itu kita bilang nggak nyambung. Ya kan? Tapi kita akan perlu itu nanti. Cuma tergantung apakah pada saat kita sudah naik tinggi dan jatuh lagi baru nyambung. Apakah kita baru mau naik udah nyambung sehingga terselamatkan? Karena pondasi ini penting. Ya. Pemahaman untuk pondasi kehidupan itu penting. Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Ya. Hal yang mungkin mengarah kepada kebutuhan sehari-hari, impian dan segala macam itu wajib kita kejar. Ya kan? Kita mau bangun bangunan setinggi apa juga itu wajib. Wajib kita kejar. Karena kita pengen bermanfaat dan butuh dana untuk bermanfaat. Ya kan? Butuh dana yang besar untuk kita bisa bermanfaat ke banyak orang. Kalau kita punya uang kecil ke keluarga aja susah. Kalau kita lebih banyak dananya, lebih luas dari keluarga kita bisa kasih. Bantu ini, bantu itu, kasih ini tanpa ada perhitungan lagi. Makanya bangunan tinggi itu wajib kita kejar. Tapi pertanyaannya, fondasi yang kita bangun udah kokoh belum? Ya kan? Nggak nyambung sekarang. Apakah kita pada saat mau ngebangun baru sadar? Apakah ketika jatuhnya baru sadar? Sama ketika gue sampaikan dulu, titik nol, rasanya yang kita ambil. Rasa apa? Rasa bahwa sekarang gue tidak mampu apa-apa. Rasa bahwa gue tidak punya apa-apa. Rasa bahwa gue nggak bisa apa-apa. Nggak punya apa-apa. Rasanya, bukan ketika benar terjadinya. Ya, jangan sampai jauh-jauhkan dulu. Karena ini yang kita tarik nih. Belum perlu kita memahami hal ini. Ya karena kita belum pada kondisi itu. Tapi alangkah senangnya ketika kita sudah tahu di awal. Dan ketika ketemu kondisi itu. Udah kuat. Ya kan? Contoh kenapa kita kesal. Ya kan? Kesal karena
Ada yang tahu kesal karena apa? Hah? Karena keadaan tidak sesuai keinginan kita. Kalau sesuai nggak akan kesal. Ya kan? Kenapa kesal? Karena nggak sesuai. Harusnya begini. Harusnya dia begini. Harusnya dia begini. Ya kan? Harus keadaan begini. Harusnya jalanan nggak macet. Ya kan? Harusnya lu ngomong jangan kayak begitu, kayak begini aja. Ketika ada harusnya, ada keinginan kita yang kita naikin, yang kita keluarkan, ego kita yang kita dorong keluar. Orang harus maklum ke kita, orang harus pahami kita. Benar nggak? Kalau ini yang kita balik, bukan keadaan yang kita paksa untuk sesuai keinginan kita, tapi keinginan kita yang kita sesuaikan dengan keadaan. Kesel nggak kita? Akarnya dari kesel itu apa? Ya kan? Sehingga kita tarik ke sini. Ya, kita tarik bahwa kenapa? Iya karena harusnya dia begini, ya benar, jadi kesel. Harusnya nggak macet jalannya, aku jadi kesel. Ya kan? Karena memaksa keadaan itu sesuai keinginan. Memaksa orang untuk maklumin kita. Gua tuh begini, lo harus maklum. Ya kan? Maklumin gua dong. Gua tuh begini orangnya. Emang gue suka ceplos-ceplos biasa. Lo kesinggung, ya maklumin gua dong. Memaksa keadaan itu, memaksa orang untuk maklumin kita. Kenapa kalimatnya maklumnya keluar? Ya kan? Menyesuaikan keinginan kita dengan keadaan. Tarik sambung lagi dengan kalimat menyelaraskan antara keinginan kita dan keinginan Tuhan. Macet, emang siapa yang pengen? Allah yang jadikan. Orang itu ngeselin, siapa yang jadikan? Allah yang izinkan. Keinginan Allah untuk orang itu ngeselin ke kita, ya harus kita selaraskan. Ya kan? Selaraskan sehingga nggak terjadi bentrok itu. Sehingga nggak kesel setiap hari itu. Nggak pusing. Ya kan? Nggak khawatir. Kenapa khawatir muncul? Harusnya sesuai keinginan kita. Ini yang kita perlu mengenal diri tadi. Ya, rasa apa yang ada dalam diri kita kenal enggak? Ya. Kalau kita sudah kenal, deket enggak? Ya. Kalau tadi baru kenal jadi teman jadi sahabat jadi saudara, enak rasanya. Ya saudara. Tapi kalau misalkan pada posisinya kita memimpin itu rasa tadi, nah ini. Tapi kenalan dulu sama diri kita. Kenali dulu rasa yang ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa mimpin dia suatu saat. Ini kenal aja nggak pernah, gimana mau mimpin diri sendiri. Ya kan? Gimana mau mimpin ucapan, gimana mau mimpin pikiran, gimana mau mimpin perasaan. Ya kan? Ya sering kalau tiba-tiba ngomong nggak kepikiran, tiba-tiba ngomong. Ya, kadang-kadang ngomong nggak kefilter dulu sama otak. Kadang-kadang marah ngejeblak dulu, langsung baru nantinya sadar. Karena kontrolnya kebalik, bukan kita yang mengontrol diri kita, tapi yang rasa tadi mengontrol kita. Gunanya untuk tadi mengenali diri kita tadi. Maka ketika kita kenal diri kita kenal sama Tuhan kita. Apa-apa nggak cuma sekedar beruntung, Allah Maha Besar. Ketika kejadian, luar biasa Allah. Langsung naik terus ke atas. Karena udah kenal sama diri kita tadi. Ya. Jadi kenal setiap keadaan ini, ternyata Allah tadi nyambungin. Ya. Seperti itu.